Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2010 dengan judul Secrets in the Wall. Film ini akan menceritakan seorang janda cerai yang baru saja membeli sebuah rumah baru di dekat tempatnya bekerja. Akan tetapi baru sehari ia bersama dua putrinya tinggal di sana. Kejadian-kejadian horor mulai mengganggu mereka. Jadi riwayat kelam apa yang disimpan rumah tersebut? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang janda cerai bernama Rachel yang telah memiliki dua anak gadis bernama Lizzie dan adiknya yang bernama Molly. Hari itu ia harus berangkat kerja pagi-pagi sekali karena ini adalah hari pertamanya bekerja sejak bercerai dengan suaminya. Mau tak mau ia harus menitipkan dua anaknya pada adik laki-lakinya yang bernama Marty untuk mengantar mereka ke sekolah karena memang ia tak memiliki kendaraan. Rachel mendapat sebuah pekerjaan sebagai administrasi di sebuah rumah sakit yang cukup jauh dari apartemennya. Untuk sampai ke sana, ia harus menumpang bus yang berjarak puluhan kilometer dari tempat tinggalnya. Setelah mendapatkan briefing dari seorang dokter, ia pun memulai pekerjaan barunya tersebut. Di sana ia melihat seorang rekan kerja yang bernama Belle mencuri jam kerja untuk mengobrol. Setelah ditanya, Belle bercerita kalau mereka adalah kerabatnya yang ingin mengetahui keadaan famili mereka yang telah meninggal dunia. Ternyata Belle ini memiliki kemampuan supranatural untuk berkomunikasi dengan roh orang mati. Sepulang bekerja, Rachel tersesat di sebuah jalan. Kebetulan ia melihat seorang sales properti yang bernama Stella. Ia lalu menanyakan jalan menuju halte bus terdekat, dan Stella pun menunjukkan arah menuju ke sana. Setelah itu mereka pun berkenalan dan Stella iseng-iseng menawarkan rumah tersebut pada Rachel. Melihat desain rumah yang begitu cantik, Rachel pun terlihat sangat tertarik untuk melihat-lihat ke dalam rumah tersebut. Stella lalu mengajak Rachel berkeliling di dalam rumah yang terlihat cukup besar dan memiliki banyak kamar. Rachel juga diajak berkeliling ke basement yang memiliki ruang kosong yang cukup luas untuk dijadikan kamar tambahan. Tak sengaja di dinding basement, Rachel melihat sebuah lubang yang cukup menyita perhatiannya. Namun Stella mengatakan itu hal biasa karena ini adalah rumah bekas hunian lama. Jadi bisa saja ada kerusakan kecil yang perlu sedikit perbaikan. Mereka kemudian keluar dan setelah Stella mengatakan harga rumah tersebut, Rachel mengatakan kalau ia perlu mempertimbangkannya lagi karena harga tersebut cukup jauh dari budget yang ia miliki. Malam itu di rumah Marty, Rachel menceritakan hari pertamanya bekerja dan juga rumah yang ditawarkan Stella tadi. Rachel sepertinya sangat tertarik dengan rumah tersebut, mengingat apartemennya yang ia tempati sekarang terlalu kecil untuk mereka bertiga. Selain itu, rumah tersebut hanya beberapa blok dari tempatnya bekerja. Lizzie yang mendengarnya sontak menolak jika mereka harus pindah rumah, karena ia sudah nyaman sekali dengan lingkungan di apartemen. Namun Rachel kemudian mengatakan mereka tidak akan pindah. Ia hanya berangan-angan memiliki rumah sebagus itu. Jika saja harganya lebih terjangkau, ia pasti sudah mengambilnya. Seminggu kemudian Rachel mendapatkan telepon dari Stella. Ia mengatakan kalau rumah yang ia tawarkan mengalami penurunan harga. Rupanya si pemilik rumah sebelumnya sangat butuh uang saat ini dan ia ingin menjual cepat-cepat rumah tersebut. Tanpa pikir panjang, Rachel pun mengambil rumah tersebut meskipun Lizzie terlihat kurang senang dengan keputusannya. I'm not moving. Selang beberapa hari akhirnya mereka pun pindah ke rumah baru. Tak hanya rumah baru, Rachel pun mendapatkan hadiah mobil baru dari Marty. Saat perpindahan berlangsung, Lizzie rupanya telah berada di basement dan begitu tertarik dengan ruangan tersebut. Lizzie pun meminta agar ia diizinkan memakai basement sebagai kamarnya. Ibunya sempat heran kenapa Lizzie memilih basement sebagai kamar, padahal ruangan tersebut terlihat lembab dan kusam. Selain itu, di atas masih tersedia 4 kamar yang kosong. Lizzie tetap bersikeras menghuni basement, hingga Rachel pun akhirnya mengizinkannya. Akan tetapi di sisi lain, Molly merasakan basement tersebut sangat menyeramkan. Di saat itu juga Marty melihat sebuah lubang di dinding basement. Saat Lizzie mengintip, ia melihat ada ruangan lain di dalam sana. Rachel pun meminta bantuan Marty untuk memperbaikinya.
Namun Marty menyarankan agar dinding itu dihancurkan saja, karena ia bisa memiliki ruang tambahan dari balik dinding itu. Dan setelah semuanya pergi, dari balik dinding tersebut terlihat jari-jari yang keluar dari balik terali besi. Hari berikutnya Marty membawa beberapa peralatan untuk membongkar dinding basement. Setelah membuat beberapa lubang, mereka akhirnya berhasil merobohkan dinding tersebut. Tak ada apa-apa di dalam sana selain sebuah saluran pembuangan yang tertutup terali besi. Sementara Molly merasakan sesuatu yang sangat aneh. Malam itu setelah semua rapi kembali, Lizzie mulai menata pakaiannya dalam lemari. Namun tiba-tiba ia mendengar suara mainan berbunyi. Ia membuka sebuah rak di atasnya dan menemukan mainan penari balet berbunyi sendiri. Tak ada yang aneh menurutnya sampai di sini. Sampai kemudian ibunya datang yang menanyakan pendapatnya tentang rumah barunya itu. Sementara itu Molly yang tengah berada di toilet melihat penampakan seorang wanita menangis di depannya. Sontak ia berteriak kencang dan mencari ibunya. Ia lalu menceritakan kalau tadi ia melihat sosok wanita menangis di toilet. Ibunya berusaha menenangkannya dan mengajaknya kembali ke toilet untuk memeriksa kembali. Rachel memeriksa semua sudut dan tak menemukan wanita yang diceritakan Molly. Ia lalu meyakinkan Molly kalau tidak ada orang lain selain mereka. Dan itu mungkin saja hanya perasaannya semata. Sebelum tidur, Lizzie kembali mengambil kotak mainan tadi dan membukanya. Di bawah lapisan kotak tersebut, ia melihat sesuatu yang ternyata adalah sebuah foto yang berisi pasangan suami istri. Saat menatap foto itu, tiba-tiba hidungnya berdarah. Ia kemudian membersihkan hidungnya dan tanpa ia ketahui, sesosok wanita sedang memperhatikannya. Keesokan harinya di kantor, Rachel bercerita pada Belle apa yang terjadi pada Molly kemarin malam. Mendengar hal tersebut, Belle cukup terkejut. Ia mengatakan kalau kadang-kadang anak-anak memiliki kepekaan yang lebih sensitif dari orang dewasa. Mereka kadang-kadang mampu melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang dewasa. Ia tak mengatakan rumah Rachel berhantu, tapi ia tak menampik kalau hal tersebut bisa saja terjadi. Ia pun berpesan agar Rachel tak mengabaikan apa yang dialami Molly. Sepulang sekolah, Molly kembali melihat penampakan wanita di balik jendela rumahnya. Ia berusaha memberitahu Lizzie, tapi ia tak bisa melihat sosok tersebut. Lizzie tak mempercayai perkataan adiknya dan masuk ke dalam rumah. Molly mengejarnya, namun tiba-tiba pintu rumah terkunci sendiri. Sementara ia melihat Lizzie tergeletak di lantai. Rachel kemudian datang dan menghampiri Lizzie. Molly pun kembali memperingatkan ibunya kalau ia kembali melihat wanita yang ia lihat di toilet. Namun Rachel sepertinya mulai kesal dan meminta Molly menghentikan omong kosong tersebut. Di tengah malam, sesuatu terlihat memperhatikan Lizzie dari balik terali pembuangan. Sesaat kemudian, kotak mainan terbuka dan wanita itu sudah berada di sampingnya. Di tempat berbeda, Rachel terbangun karena melihat Molly berada di kamarnya. Molly kemudian mengatakan kalau ada yang tidak beres dengan rumah itu. Dan di saat bersamaan mereka mendengar teriakan Lizzie. Rachel berlari ke basement, namun pintu kamar Lizzie terkunci dari dalam. Setelah berhasil mendobrak paksa, rupanya Lizzie terkunci di dalam lemari. Rachel pun memperhatikan lemari tersebut penuh dengan bekas cakaran kuku dan juga penuh noda darah. Lizzie kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas syok trauma yang ia alami. Hari berikutnya setelah keluar dari rumah sakit, Rachel mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun Lizzie tak bisa mengingat apapun. Ia hanya ingat ia sudah berada di dalam lemari dengan beberapa kukunya yang berdarah. Lizzie pun meminta ibunya tak membahas hal tersebut lagi karena ia ingin melupakannya. Di malam harinya, Rachel terbangun karena mendengar suara musik dari ruang basement. Setelah berada di sana, ia melihat mainan penari balet bergerak sendiri. Ia juga melihat foto suami istri yang baru pertama kali ia lihat. Di saat bersamaan, pintu kamar seperti dibanting seseorang. Mainan yang sudah ditutup Rachel kembali berbunyi sendiri. Dan tiba-tiba lampu padam dan kemudian terdengar suara teriakan seorang wanita yang meminta keluar dari sebuah ruangan. Keesokan harinya, Rachel yang makin penasaran dengan riwayat rumah tersebut mencari informasinya dengan menggunakan nama jalan serta nomor rumahnya.
Ia lalu mendapatkan sebuah artikel, namun file tersebut tak bisa diakses. Akhirnya ia pergi ke perpustakaan dan kembali mencari berita tentang riwayat rumahnya. Akhirnya di sebuah artikel koran ia melihat foto suami istri tersebut, yang mana berita tentang mereka diterbitkan pada tahun 1953. Diberitakan wanita yang ada di dalam foto bernama Greta, yang telah menikah dengan suaminya yang bernama Joseph. Greta yang masih berusia 17 tahun kala itu diberitakan hilang oleh kerabatnya. Dari cerita para kerabat dan tetangga, menghilangnya Greta mungkin berkaitan erat dengan kekerasan yang sering ia terima dari suaminya. Mungkin saja Greta sengaja pergi dan tak berkabar agar ia bisa terbebas dari suaminya. Rachel kemudian menemui Stella dan mengkomplain karena ia tak menceritakan riwayat tentang rumah yang ia jual. Stella pun berkelit karena ia memang tak mengetahui perihal riwayat rumah tersebut. Yang ia tahu hanya menjualnya. Pembicaraan mereka pun terhenti karena Rachel menerima panggilan dari sekolah Molly. Sesampainya di sekolah, wali kelas Molly menyampaikan kalau Molly belakangan ini sering menggambar sesuatu yang menurutnya sedikit menyita perhatian. Ia menggambar seorang gadis yang berada sendirian di tempat gelap, dengan raut wajah kesedihan dan ketakutan. Wali kelas mengira Molly menggambar dirinya sendiri yang berada di posisi seperti itu. Karena itu ia meminta Rachel untuk mencoba melakukan pendekatan pada Molly untuk meringankan beban batinnya. Rachel kemudian menanyakan hal tersebut pada Molly, dan Molly menjelaskan kalau dalam lukisannya ia menggambar wanita yang sering ia jumpai. Wanita tersebut adalah wanita yang ada di dalam rumahnya, yang seperti terjebak di sebuah ruangan gelap dan menakutkan. Rachel kemudian menemui Belle, yang menceritakan tentang kejadian aneh yang ia alami di rumah barunya. Selain itu, ia juga menceritakan lukisan Molly dan juga artikel yang ia baca di perpustakaan. Mendengar cerita Rachel dari A sampai Z, Belle memiliki firasat kalau rumah tersebut berhantu. Ia menduga gadis yang sering mendatangi Molly adalah hantu Greta. Ia merasa kalau Greta tak menghilang seperti berita di koran, namun ia masih berada di dalam rumah. Belle lalu menyuruh Rachel untuk menyisir setiap sudut rumah, karena ia yakin Greta tak mungkin dibiarkan pergi begitu saja oleh suaminya yang kasar dan temperamen. Malam itu setelah menitipkan anak-anak di rumah Marty, ia dan Marty membongkar saluran pembuangan yang sangat menyita perhatian Rachel selama ini. Marty kemudian masuk ke dalam sana dan menemukan sebuah ruangan sempit yang ditutupi beberapa papan kayu. Ia mencabuti satu persatu papan tersebut, dan Rachel melihat banyak sekali bekas cakaran di bagian dalam papan. Tak begitu lama, Marty akhirnya mencabut semua papan dan menemukan satu tengkorak manusia di dalamnya. That's pretty bad. Tak lama kemudian, petugas kepolisian pun tiba dan mengamankan tengkorak tersebut. Polisi pun tak bisa memastikan identitas si tengkorak sebelum tim forensik melakukan beberapa pemeriksaan. Tapi dugaan sementara identifikasi akan mengarah ke Greta, gadis yang dinyatakan hilang di tahun 1953. Setelah semuanya beres, Rachel berharap agar Greta tenang di alam sana, karena ia sekarang akan mendapatkan pemakaman yang layak. Ia lalu berpesan pada Marty agar tak menceritakan hal tersebut pada kedua putrinya. Keesokan harinya, Rachel menjemput kedua putrinya di rumah Marty. Sesampainya di rumah, saat semua tak merasakan apapun, Molly mampu merasakan aura menakutkan di rumah tersebut. Di malam harinya, Lizzie didatangi oleh hantu Greta. Lizzie tiba-tiba saja tak bisa menggerakkan tubuhnya ketika Greta semakin dekat dan memakaikannya sebuah kalung. Greta lalu berkata, "Aku telah menunggu lama saat-saat seperti ini, dan kamu sekarang adalah milikku." Keesokan harinya seperti biasa, Rachel akan mengantar kedua putrinya ke sekolah. Hari itu terlihat Lizzie datang dengan penampilan yang berbeda. Rachel menanyakan di mana ia mendapatkan kalung tersebut. Lizzie mengatakan kalau salah satu temannya meminjamkannya. Sementara Molly hanya terdiam dan sepertinya ia menyadari sesuatu. Setelah itu di sore harinya ketika Rachel tengah bersantai, tiba-tiba satu buku yang ia taruh di meja menghilang. Ia pun kaget ketika menemukan buku tersebut ada di meja makan. Tak hanya itu, setelah dibuka rupanya satu halaman dicoret tinta hitam dan hanya meninggalkan 4 kata, yaitu "Iya, itu bukan Lizzie."
Rachel kemudian memanggil Belle ke rumahnya. Di sana Belle mampu merasakan roh Greta masih berada di dalam sana. Satu-satunya cara adalah memintanya pergi dengan sebuah ritual. Belle kemudian meminta Rachel mengosongkan rumah itu 1 malam saja agar ia bisa melakukan ritual pengusiran setan. We send her away. Sementara itu Rachel yang kini telah berada di rumah Marty akhirnya nekat menceritakan penemuan tengkorak tersebut pada kedua putrinya. Tentu saja mereka sangat ketakutan dan tak mau lagi kembali ke rumah itu. Namun Rachel mengatakan kalau ia sudah meminta temannya melakukan ritual untuk mengembalikan Greta ke tempat yang seharusnya. Malam itu ketika berada di kamar mandi, Lizzie mendatangi Molly. Lizzie mengatakan ia ingin sekali mengepang rambut Molly. Molly pun merasakan sesuatu yang sangat berbeda dengan Lizzie. Ia kemudian mencari ibunya dan mengatakan kalau Lizzie sekarang bukanlah Lizzie yang sesungguhnya. Namun pembicaraan mereka terputus karena Lizzie tiba-tiba datang. Molly pun terpaksa kembali ke kamar. Sementara itu di tempat berbeda, Belle memulai ritual pengusiran setan. Ia mulai mengasapi setiap sudut ruangan hingga ia sampai ke ruang basement. Don't be scared. Di sana terdengar suara-suara yang meminta Belle menghentikan ritual tersebut. Roh itu berteriak ia tak mau pergi dari sana. Ascend to the higher plane. Tiba-tiba sesuatu mendorong Belle dengan sangat keras hingga ia sampai tak sadarkan diri. Di saat yang sama Molly tiba-tiba muncul dan berkata, "Kau mendorongnya terlalu keras, Lizzie." Lizzie, you pushed her too hard. Sementara itu di rumah Marty, Rachel mengecek ke kamar Molly. Namun Molly tak berada di sana. Rachel pun menyadari kalau Molly pasti pulang ke rumah dan ia pun menyusulnya ke sana. Wait a minute, where are you going? Malam itu juga Molly menceritakan semuanya. Bedanya kali ini Rachel benar-benar mendengarkannya secara seksama. Molly kemudian menjelaskan kalau ia sebenarnya mampu melihat roh. Jadi yang selama ini mendiami tubuh Lizzie adalah hantu Greta. Dan roh yang sedang mendiami rumahnya sekarang adalah rohnya Lizzie. Jadi ketika roh Greta memasuki badan Lizzie, roh Lizzie terlempar keluar. Ia pun tak punya kekuatan untuk mengambil tubuhnya kembali dari Greta. Sehingga roh Lizzie kini bergentayangan di dalam rumah. Karena itulah Lizzie berusaha menggagalkan usaha pengusiran yang dilakukan Belle. Molly mengetahui semuanya karena roh Lizzie yang menceritakan semuanya. Dan pesan 4 kata yang temukan Rachel di dalam buku adalah perbuatan Lizzie untuk memperingatkan ibunya kalau Lizzie bukanlah Lizzie yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut, Belle memberikan sebuah cara pada Rachel untuk mengusir hantu Greta dari tubuh Lizzie. Ia harus memanggil Lizzie dengan kekuatan ikatan cinta ibu dan anak. Menurut Belle tak ada yang bisa mengalahkan kekuatan tersebut. Karena semua sudah terbongkar, kita sebut saja Lizzie palsu ini dengan Greta. Keesokan harinya Rachel mengajak Greta kembali ke rumah. Greta pun bingung karena tadi Rachel mengatakan mengajaknya melihat-lihat rumah baru. Namun Rachel mengatakan hanya sebentar untuk mengambil beberapa barang. Terlihat Greta sangat takut kembali ke dalam rumah tersebut. Akhirnya Greta pun masuk ke dalam rumah tanpa menyadari kalau rahasianya sekarang sudah terbongkar. Di sana Rachel menanyai Greta kenapa ia menamainya dengan nama Lizzie. Greta pun mengatakan tahu tapi ia tak bisa menjelaskan kenapa. Rachel lalu mengatakan kalau Lizzieku pasti tahu kenapa aku menamainya Lizzie. Dan aku bukanlah ibumu dan kamu bukan anakku. Saat itulah Rachel berteriak keras memanggil-manggil Lizzie. Walaupun ia tak bisa mengetahui di mana keberadaannya sekarang. I love you, Lizzie. Rachel berteriak kalau Lizzie harus kuat dan kembali merebut tubuhnya dari Greta. Greta kemudian mencoba kabur namun Rachel menahannya. Rachel dan Greta kemudian terlibat perkelahian dan saling mencekik. Ia terus memaksa Greta meninggalkan tubuh putrinya. Hingga saat terakhir Rachel berhasil mendesak Greta ke pinggiran tangga. Saat itulah tiba-tiba Rachel berhasil melepaskan kalung Greta. Namun sayangnya pegangan Rachel terlepas hingga Lizzie pun terjatuh. Rachel menghampiri Lizzie namun Lizzie sudah tak bernafas. Rachel berusaha memompa jantungnya namun tak berhasil membuatnya bernafas. Dan tiba-tiba beberapa saat kemudian Lizzie sadar kembali. Ia langsung berkata kalau Lizzie berasal dari nama Elizabeth, seorang tokoh novel yang terkenal anggun, kuat dan mandiri. Novel tersebut sangat disukai ibunya dan juga dirinya sendiri.
Beberapa hari kemudian, Rachel mengangkut barang-barangnya kembali ke apartemen. Di saat yang sama, terlihat Stella kembali membawa pembeli. Rachel lalu memanggil calon pembeli tersebut dan mengatakan kalau ia baru saja pindah dari rumah tersebut karena rumah tersebut berhantu. Pria itu nampaknya menyimak dengan serius, namun kemudian ia mengatakan kalau ia tak percaya dengan hantu. Rachel pun tak bisa berbuat apa-apa, yang penting ia sudah memperingatkannya. Film pun diakhiri dengan kepergian Rachel sekeluarga, dan terlihat hantu Greta berdiri di balik jendela rumah tersebut. Jadi seperti itu alur cerita film Secret in the Walls kali ini. Meskipun tak diperlihatkan dalam film bagaimana Greta bisa berada di dinding basement, tapi pastinya itu adalah perbuatan dari suaminya. Entah apa konflik yang terjadi di antara mereka masih menjadi misteri. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan akhir kata semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.